Dini hari selalu menjadi waktu yang paling akrab bagi Bima, bukan dengan suara alarm, melainkan dengan deru truk sayur yang memecah kesunyian gang Melati. Di bawah langit yang masih gelap, ia sudah sibuk mengangkut karung-karung berisi kubis, kentang, dan wortel dari atas truk ke lapak ayahnya. Jemari tangannya kasar dan penuh kapalan, buah dari belasan tahun bersentuhan dengan karung dan tanah. Bima adalah anak tukang sayur, dan itulah satu-satunya identitas yang ia kenal. Lapak mereka hanyalah sebidang terpal biru di antara puluhan lapak lain di pasar tradisional yang berdesakan. Bima punya otak yang encer. Ia bisa menghitung stok dan uang dengan kecepatan kilat, bahkan mengalahkan kalkulator. Namun ia tahu, kecerdasan itu hanya akan terbuang di antara tumpukan sayur. Ayahnya tidak pernah menuntut lebih. Dan ia pun merasa takdirnya sudah tergambar jelas di sana. Impiannya sederhana, jika bisa disebut begitu. Membuat lapak mereka sedikit lebih besar agar ibunya tak perlu bersembunyi saat penagih utang tengkulak datang. Lalu di tengah rutinitas yang monoton itu, datanglah Rani. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir di universitas kota, tinggal di kos-kosan dekat pasar. Rani selalu membeli sayur di lapak Bima. Ia bukan pembeli biasa. Ia akan bertanya tentang asal-usul sayur, bagaimana cara terbaik menyimpannya, bahkan meminta Bima menceritakan kisah para petani yang menanamnya. Suatu sore yang sepi, saat Bima sedang membereskan sisa dagangan, Rani duduk di bangku kayu lapak. "Kamu punya bakat luar biasa, Bima," katanya tiba-tiba. Bima hanya tersenyum masam. "Bakat apa?" "Menghitung sayur." Rani menggeleng. "Bukan. Kamu tahu persis kapan sayur ini akan membusuk. Kamu tahu kapan harus menaikkan atau menurunkan harga. Kamu punya kemampuan analisis data, manajemen stok, dan customer service yang alami. Kamu hanya belum menyadarinya." Kata-kata Rani bagai percikan api yang menerangi kegelapan. Untuk pertama kalinya, Bima merasa ada orang lain yang melihat dirinya lebih dari sekedar anak tukang sayur. Rani tidak hanya memberikan kata-kata, ia juga bertindak. Ia memberikan Bima buku-buku tentang bisnis dan manajemen dari perpustakaan kampusnya. Ia mengajarinya cara menggunakan komputer, mengenalkan istilah-istilah bisnis yang asing di telinga Bima. Dan yang paling penting, ia memberikan Bima sebuah keyakinan. Kisah cinta mereka tumbuh di antara tumpukan sayuran. Diskusi tentang strategi pemasaran dan supply chain menjadi selingan dari obrolan tentang perasaan. Malam-malam yang biasanya Bima gunakan untuk istirahat, kini ia pakai untuk belajar di laptop tua Rani. Ia belajar coding sederhana, memahami e-commerce, dan menganalisis laporan keuangan fiktif. Namun tidak semua berjalan mulus. Ketika Bima memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan agribisnis, ayahnya marah besar. "Kau mau buang-buang pendidikanmu hanya untuk jadi budak kantoran? Siapa yang akan mengurus lapak ini? Kau memalukan!" bentaknya. Itu adalah pertengkaran terhebat mereka. Bima merasa hancur. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, mengejar impiannya atau memenuhi ekspektasi ayahnya. Dalam keputusasaan itu, Rani datang. "Ini bukan tentang meninggalkan mereka, Bima. Ini tentang membangun sesuatu yang lebih besar untuk kita semua," bisiknya, memeluk Bima yang menangis. Rani membuktikan janjinya. Saat Bima harus mengikuti wawancara kerja, Rani mengambil alih tugasnya di lapak. Ia yang tak pernah menyentuh sayur, kini belajar membedakan tomat yang segar dan yang layu. Tangan halusnya lecet, punggungnya pegal, namun ia tak pernah mengeluh. Ia melakukan itu karena ia percaya pada Bima. Ia adalah investasi terbesar Bima. Bima diterima di perusahaan itu sebagai staf administrasi dengan gaji jauh lebih rendah dari penghasilannya di pasar. Di kantor ia sering menjadi bahan ejekan. "Anak tukang sayur kok bisa sampai di sini?" Suaranya pelan, kemeja lusuhnya terlihat mencolok di antara jas-jas mahal. Ia merasa kecil dan ingin menyerah. Rani adalah benteng pertahanannya. Setiap malam, saat Bima pulang dengan wajah lelah dan hati hancur, Rani akan membuatkannya segelas teh hangat. "Kemenangan terbesar adalah saat kamu berhasil membuat mereka terdiam dengan hasil kerjamu, bukan dengan balas dendam," ujarnya lembut. Rani tidak hanya memberikan dukungan emosional, ia juga membantu Bima menyusun presentasi, mengoreksi laporan, bahkan menjadi bos yang kejam saat mereka berlatih menghadapi rapat penting. Suatu malam Bima frustasi, ia merasa tidak ada kemajuan. "Aku gagal, Rani. Aku hanya membuang-buang waktumu," katanya. Rani duduk di sampingnya, mengambil tangan Bima yang kasar. "Gagal itu saat kamu berhenti, Bima, bukan saat kamu jatuh. Setiap pengalaman yang kamu dapatkan, setiap pengetahuan yang kamu serap, itu semua adalah amunisi.
dan kita akan menggunakannya untuk menembak setara. Kata-kata Rani selalu berhasil membakar semangatnya lagi. Bima terus belajar, bekerja lebih keras, dan membuktikan dirinya. Ia menggunakan pengetahuannya tentang pasar untuk mengidentifikasi inefisiensi dalam rantai pasok perusahaan. Ide-idenya yang brilian dan solutif membuatnya dipromosikan secara cepat, mengagetkan semua orang yang meremehkannya. Tahun berlalu, Bima dan Rani menikah dengan sederhana. Gaji Bima kini cukup untuk membangun lapak baru yang layak untuk ayahnya dan menyekolahkan adik-adiknya. Namun Bima merasa ada yang kurang. Ia teringat masa lalunya, para petani yang bekerja keras, para pedagang kecil yang tertindas tengkulak. Suatu hari, Bima bercerita pada Rani tentang ide gilanya, mendirikan platform e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen. Kita bisa memotong rantai pasok yang panjang, memberikan harga yang adil untuk petani dan harga yang terjangkau untuk pembeli. Katanya penuh semangat. Rani menatapnya dengan bangga. Aku tahu ide ini akan muncul darimu, Bima. Ini adalah puncak dari semua yang sudah kamu pelajari di pasar dan di kantor. Masalahnya, mereka tidak punya modal. Disinilah pengorbanan terbesar Rani terjadi. Ia, yang kini bekerja sebagai guru, mengumpulkan uang dari gajinya. Saat Bima kebingungan mencari investor, Rani datang dengan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada kalung emas dan sepasang anting-anting yang merupakan warisan dari ibunya. Satu-satunya perhiasan yang ia punya. Jual ini, kata Rani. Ini bukan perhiasan, ini adalah investasi terbesar kita. Ini adalah bukti bahwa aku percaya pada impianmu, sama seperti saat aku membelikanmu bubur hangat dan mengajarimu di laptopku. Bima meneteskan air mata. Ia memeluk Rani erat-erat. Dengan modal kecil itu, mereka memulai segalanya dari nol. Bima mengurus bisnis, sementara Rani mengurus keuangan dan administrasi di waktu luangnya. Mereka kembali ke masa-masa sulit tidur larut, makan seadanya, namun kali ini mereka berdua bersama-sama mewujudkan mimpi. 6 tahun kemudian, nama perusahaan mereka dikenal di seluruh Indonesia. Aplikasi mereka mengubah hidup ribuan petani dan pedagang kecil. Perusahaan Bima bukan hanya sukses, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Pada sebuah malam penghargaan bergengsi, Bima berdiri di atas panggung dengan setelan jas rapi. Ia dinobatkan sebagai CEO muda paling inovatif. Semua mata tertuju padanya. Seorang pewarta bertanya, "Apa rahasia terbesar Anda, Bima? Bagaimana Anda bisa mencapai ini semua?" Bima mengambil nafas dalam-dalam. Ia tidak berbicara tentang strategi bisnis, inovasi teknologi, atau angka-angka. Matanya hanya tertuju pada Rani yang duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Rahasia terbesar saya bukan ada di otak atau tangan saya. Rahasia itu ada di mata seorang wanita yang dulu melihat potensi di balik tumpukan sayur. Ia adalah orang yang memberikan saya buku pertama, yang mengajari saya bahwa kegagalan adalah pelajaran, dan yang meyakinkan saya untuk tidak menyerah. Saat saya hampir hancur, ia yang mengumpulkan saya kembali. Saat saya tidak punya apa-apa, ia yang memberikan segalanya. Kalung dan anting-anting warisan ibunya, ia jual untuk modal awal perusahaan ini. Bima menatap Rani. Kesuksesan ini bukan milik saya. Ini milik kami. Ia adalah CEO di balik layar. CEO dari semangat, CEO dari cinta yang tak terbatas. Seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Bima turun dari panggung, mengabaikan wartawan dan tokoh-tokoh penting, dan langsung memeluk Rani. Dalam pelukan itu, ia merasa pulang. Ia memeluk wanita yang melihat intan di dalam tumpukan batu, yang menjadi CEO dari hati dan jiwanya, membuktikan bahwa di balik setiap kesuksesan yang luar biasa, ada dukungan yang tak terucap, cinta yang tulus, dan sebuah janji yang ditepati hingga impian menjadi kenyataan.